Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara Pulau Jawa, terbentang sebuah wilayah yang belum bernama. Wilayah itu sunyi, penuh semak-semak liar, rawa yang dalam, dan hutan yang menyembunyikan suara angin. Tak ada penduduk, tak ada rumah, hanya suara burung dan desir ombak dari kejauhan. Di kerajaan Demak yang sedang berkembang, sang raja memanggil seorang putra bangsawan muda bernama Pangeran Met Pandan Arang. Ia seorang pemuda pemberani, bijak, dan dikenal karena ilmunya serta kesalahannya. Ia diberi amanah besar, membuka tanah baru di pesisir barat laut untuk memperluas wilayah dan menyebarkan ajaran Islam dengan damai. Pangeran pun berlayar menyusuri pantai utara bersama pengikutnya. Setelah berhari-hari perjalanan, tibalah mereka di tanah asing penuh rawa, pohon-pohon liar, dan semak belukar yang tumbuh jarang-jarang. Ia berdiri di atas sebuah bukit kecil, memandang ke sekeliling, lalu berkata, "Tumbuhan di sini tumbuh semarang-semaring jarang-jarang." Sejak saat itulah, ia menyebut tempat itu sebagai Semarang. Hari-hari berlalu. Pangeran Met Pandan Arang dan para pengikutnya mulai membabat semak-semak, mengeringkan rawa, dan membangun tempat tinggal sederhana. Tanah yang dulunya dianggap tak berguna, kini mulai terasa hidup. Ia tak hanya membuka lahan, tetapi juga membuka hati warga sekitar dengan kebijaksanaan dan ajaran kebaikan. Ia membangun sebuah langgar kecil, tempat orang-orang belajar tentang Tuhan dan kebaikan. Ia juga mendirikan pasar kecil agar masyarakat bisa saling berdagang dan memenuhi kebutuhan. Penduduk dari daerah lain mulai berdatangan. Para pedagang Tionghoa, Arab, dan Indik mulai membuka usaha di tanah itu. Kehidupan mulai bergeliat. Suara anak-anak terdengar. Dan tanah yang dulu sepi kini menjadi perkampungan yang ramai dan damai. Pangeran tak hanya menjadi pemimpin wilayah, tapi juga menjadi guru spiritual, penasehat, dan pelindung. Di bawah bimbingannya, tanah Semarang menjadi simbol harapan dan persatuan. Bertahun-tahun berlalu, kota kecil itu tumbuh besar. Dari pasar menjadi pelabuhan, dari langgar menjadi masjid besar, dari perkampungan menjadi kota. Semarang perlahan menjadi gerbang utama perdagangan dan budaya di utara Jawa. Pangeran Met Pandan Arang wafat dalam usia tua. Masyarakat membangun makam untuk mengenangnya di Bukit Bergota. Dan hingga kini tempat itu menjadi lokasi ziarah yang tak pernah sepi. Mereka mengenangnya sebagai pendiri kota, penyebar kedamaian, dan pelita di masa kegelapan. Kini, Semarang berdiri megah dengan gedung-gedung tinggi dan kendaraan yang lalu lalang. Tapi tak ada yang melupakan kisah tentang seorang pangeran bijak yang melihat harapan dari semak yang tumbuh jarang-jarang. Semarang, kota yang tumbuh dari semak dan rawa, kini menjadi pusat peradaban, budaya, dan sejarah. Pesan moral, kebesaran tak selalu datang dari tempat yang ramai. Kadang, dari tanah sepi yang tak bernama, akan tumbuh kota besar jika ada pemimpin bijak, hati yang sabar, dan niat yang tulus.